Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Azhar rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ala yang akan melimpahkan rahmat, hidayah serta taufik darinya. Pada pagi hari ini kita masih terus diberikan kenikmatan yang begitu banyak berupa kesehatan, kesempatan, waktu luang, ya, dan yang paling utama itu masih diberikan keimanan, diberikan umur untuk terus bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang hamba. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini kita masuk pada hadis yang baru, itu hadis nomor 404. Berarti kita masih punya sekitar 200 lebih hadis lagi untuk menyelesaikan kitab Bulughul Maram. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu annahu intaha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'un faraka'a qabla an yasila ila as-saff faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam zadaqallahu hirsan wa la ta'ud, rawahu al-Bukhari. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu annahu intaha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau wahwa raki'un, beliau ketika masuk masjid langsung ruku sampai mendapati shaf, sehingga beliau salat bersama Nabi SAW. Faraka'a qabla an yasila ila shaf, yang dilakukan oleh Abi Bakrah ini ketika masuk masjid langsung ruku karena mendapati Nabi SAW sedang ruku. Beliau ruku terus berjalan masuk ke shaf. Faqala lahu Nabi, lalu Nabi SAW mengatakan kepada Abi Bakrah tadi, zadaqallahu hirsan wa la ta'ud, semoga Allah menambahkan kepadamu semangat al-hirs, ya, untuk beramal, untuk terus melakukan kebaikan, wa la ta'ud, tapi yang ini jangan kau ulangi. Apa itu? Yaitu beliau ruku ketika masuk masjid, ya, masuk masjid langsung ruku terus jalan sambil ruku menuju ke shaf. Kata Nabi, jangan kau ulangi yang ini. Ma'asyiral muslimin, jika kita melihat hadis ini, ya, di dalam hadis ini ada begitu banyak faedah. Oleh karenanya kata para ulama, Nabi SAW itu diberikan jawami'ul kalim, kemampuan mengungkapkan kalimat yang singkat, yang ringkas, tapi maknanya luas. Salah satunya ya kalimat ini. Kata Nabi SAW kepada orang yang melakukan kesalahan tadi, zadaqallahu hirsan, ya, wala ta'ud, semoga Allah menambah atasmu semangat untuk beramal, untuk terus melakukan kebaikan, tapi yang tadi jangan kau ulangi. Jika kita melihat hadis ini, Nabi SAW di dalam menyikapi kesalahan itu, ya, beliau memiliki beberapa metode, ya, cara-cara yang beliau ajarkan. Sebelum kita lihat, sebelum beliau tegur, beliau doakan dulu orang tersebut, ya. Dan banyak, ya, hadis-hadis Nabi yang semisal, ya, Nabi bagaimana menyikapi kesalahan. Contohnya, bagaimana Nabi menyikapi kesalahan yang menurut kita fatal. Ya, dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid fajazarahu an-nas
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'uhu wa hariku ala bawlihi sajalan minal ma." Kata Nabi SAW, kata Anas bin Malik, suatu ketika ada orang Arab Badui. Arab Badui itu orang desa, orang kampung, orang yang kalau di Arab itu biasanya dikatakan Badui itu dia orang yang tinggal jauh dari pemukiman warga atau jauh dari kota, misalnya di desa. Mungkin kalau kita di sini di mana, di Ruwa atau lebih jauh lagi, itu disebut Badui, ya. Orang yang tinggal jauh dari kota. Ketika orang Badui ini datang, dia masuk ke Masjid Nabawi, langsung dia kencing di salah satu sudut masjid. Maka orang-orang langsung memarahi orang Arab Badui tadi, ya, memarahi dia. Maka lihat bagaimana sikap Nabi. Ada orang kencing di masjid, apa yang dilakukan Nabi? Ya. Beliau tidak langsung marah, justru beliau melarang orang-orang memarahi Arab Badui tadi. Ya, tahu, tinggalkan orang ini, biarkan dia selesai kencingnya, kata Nabi. Lalu Nabi mengatakan, ya, fahariku ala baulihi sajalan minal ma. Ambil air satu ember, siram kencingnya, kata Nabi SAW kepada para sahabatnya. Lihat bagaimana sikap Nabi. Ya, ketika ada orang melakukan kesalahan yang sangat fatal menurut kita, kita jangankan kencing di Masjid Al-Azhar, ya, ada anak kecil lari-lari saja kita tegur, ribut. Ya. Bagaimana kalau ada tiba-tiba ada orang kencing di sudut masjid? Mungkin kita langsung, ya bisa jadi langsung dipukul. Tapi Nabi tidak demikian. Ya. Lalu apa faedahnya? Ternyata sikap Nabi tersebut ada faedahnya. Di antaranya kata ahlul fikih, seandainya Nabi marah orang tersebut, dia akan lari sebelum selesai kencingnya. Maka kencing tadi akan menyebar di daerah masjid, sehingga sulit untuk dibersihkan. Ya, membiarkan dia selesai kencingnya di satu tempat lebih mudah untuk dibersihkan, kata Nabi. Dan subhanallah, ketika selesai, ya, dengan peristiwa itu, orang tadi kagum dengan Nabi, ya, langsung mendoakan Nabi, Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarham ghairana. Dia bilang, orang tadi yang habis dimarahi orang-orang, dia bilang, setelah dia lihat sikap Nabi baik kepada dia bilang, ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, jangan kau rahmati selain kami berdua. Ya, saking dia kagum dengan Nabi. Itu sikapnya Nabi ketika menyikapi kesalahan. Salah satu contoh lagi, ketika ada orang berbicara ketika sholat. Ya, dahulu itu di awal-awal Islam, orang sholat itu berbicara, saling berbicara, sehingga turun larangan berbicara ketika sholat. Ada satu sahabat, ya, Muawiyah bin Abil Hakam kalau misalnya namanya, dia berbicara ketika sholat. Maka ketika selesai sholat, Nabi tidak langsung marah. Nabi tidak langsung marah, justru Nabi mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa takbiru wa tasbih wa qiraatul Quran. Kata Nabi kepada orang tersebut, ya, salat ini tidak layak di dalamnya ada pembicaraan. Ya, salat itu takbir, ya, zikir, tasbih, dan bacaan-bacaan Al-Quran. Ya, orang tadi ketika melihat sikap Nabi, apa yang dia katakan? Ya, wa bi abi wa ummi, dia bilang, orang tadi Muawiyah bin Abi Hakam bilang, ya, demi ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Kata beliau, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku tidak pernah melihat sebelum dan sesudahnya, ya, dia menceritakan tentang Nabi Muawiyah, ya, guru yang lebih baik daripada orang ini, maksudnya Nabi Muhammad. Ya, tidak pernah aku lihat guru yang lebih baik daripada orang ini sebelumnya dan sesudahnya. Ya, maka harani wala dharabani wala syatamani.
dia tidak bentak saya, dia tidak marah, apalagi pukul kata orang tersebut. Itu cara Nabi menyikapi kesalahan. Ya. Ya, justru menimbulkan kagum. Begitu juga sikap Nabi SAW kepada orang-orang Yahudi. Ya, dalam sebuah hadis dari Aisyah, ya, ja'ahu rahtun, ketika datang sekelompok orang Yahudi, ya, fa'adina, ya, minta izin dan diberikan izin untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Maka orang Yahudi ketika masuk ke dalam rumah Nabi, dia mengucapkan salam, Assalamualaikum. Ya, Assalamu itu artinya kematian atasmu. Orang Yahudi mendoakan kematian untuk Nabi di rumahnya Nabi, di hadapan istrinya Aisyah. Ya, maka Ummul Mukminin Aisyah ketika mendengar doa tersebut, dia marah. Langsung dia katakan, ya, wa alaikasam wal la'nah. Ya, dan atasmu kematian dan laknat. Dia balas doa orang Yahudi tadi kepada Nabi. Ini yang siapa yang balas? Aisyah yang balas, bukan Nabi. Aisyah marah Nabi didoakan keburukan oleh orang Yahudi di rumahnya Nabi. Maka Nabi menegur Aisyah, mahlan ya Aisyah, ya, sabar, tenang, jangan buru-buru. Ya, Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli. Nabi mengajarkan kepada Aisyah, sesungguhnya Allah itu lembut, Allah mencintai kelembutan di setiap hal. Ya, termasuk menjawab kesalahan. Nabi mengajarkan Aisyah, ya, cara menyikapi kesalahan dengan cara lemah lembut. Karena Allah suka dengan lemah lembut. Ya, maka Aisyah membalas Nabi SAW. Ya, alam tasma' maqulu, bukankah kau dengar apa yang mereka katakan? Mereka ini doa kematian untukmu atau membela Aisyah. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, Nabi mengatakan, qad sami'tu wa qad qultu wa alaikum. Aku sudah dengar, makanya aku jawab wa alaikum. Ini juga pelajaran buat kita, ya, bahwa, ya, ketika ada salam dari non-muslim, jawabannya kalau salamnya tidak jelas, ya, ini fikih. Ketika ada salam dari non-muslim, kalau dia bilang assalamualaikum jelas, maka jawabannya waalaikumsalam. Ya. Tapi kalau assalamualaikum, misalnya salamnya tidak jelas, apa yang dia ucapkan? Ya. Maka cukup dengan menjawab waalaikum, sebagaimana diajarkan Nabi SAW. Kenapa? Dikhawatirkan salamnya tadi justru mengandung doa. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini bukan assalamualaikum, kematian atasmu. Ya, maka jawabannya cukup dengan waalaikum. Tapi kalau salamnya jelas, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Baik itu dari orang Marapu, Yahudi ataupun Nasrani. Tapi kalau dia bilang, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana jawabnya? Siapa yang tahu? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Ya, jawabannya waalaikumsalam. Ya. Kenapa? Karena rahmat tidak diperuntukkan untuk orang non-muslim, kata para ulama. Walaupun orang Yahudi Nasrani mengucapkan salamnya lengkap, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawaban kita, ya, waalaikumsalam, cukup. Tapi kalau orang muslim, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu fikihnya. Ya, karena doa rahmat tidak diperuntukkan, ya, mengucapkan rahmat tidak diperuntukkan kepada orang muslim. Ya, cukup dengan doa keselamatan. Dia selamat dulu baru dapat rahmat, itu maksudnya. Ya. Ada juga kisah tentang Anas bin Malik, khadim Rasul, pelayan Nabi SAW selama kurang lebih 10 tahun.
Nabi itu punya sifat, ya, at-taghaful. Taghaful itu pura-pura tidak tahu. Kalau perkara-perkara remeh dalam urusan dunia, Nabi itu punya sikap namanya at-taghaful, pura-pura tidak tahu. Dan itu sering. Ketika Anas salah melakukan pekerjaan rumah, masalah duniawi, maka Nabi pura-pura tidak tahu untuk menjaga hati dari pelayannya tadi. Atau ada sahabatnya melakukan kesalahan, Nabi tidak langsung ya gas, marah dan sebagainya. Tidak. Kadang-kadang beliau pura-pura tidak tahu. Ini bagus sifatnya. Ini sikap yang bagus untuk kita miliki. Namanya at-taghaful. Ya, pura-pura tidak tahu tentang kesalahan atau aib saudara kalau berurusan dengan masalah dunia. Ya, salah masak mie, apalah masalah dunia. Ya, pura-pura tidak tahu. Menjaga supaya orang tadi tidak malu, ya, tidak down. Tapi kalau masalah agama harus ditegur. Itu sikap yang diajarkan Nabi SAW. Kalau perkara agama wajib ditegur. Mu'adz bin Jabal ketika mengimami kaumnya dengan membaca surat Al-Baqarah lama sampai ada yang keluar tidak mau sholat dengan dia. Apa kata Nabi SAW? Afatanun anta ya Mu'adz? Apa kamu ini pembawa fitnah wahai Mu'adz? Ya? Apa kamu ini pembawa fitnah? Ya. Kalau sholat kata Nabi, baca sabih isma rabbikal a'la, atau bacaan yang dibaca Bapak Imam tadi yang pendek-pendek. Itu diajarkan Nabi SAW. Ya. Itu kalau berkaitan dengan agama, Nabi tegas. Ya, meskipun begitu, Nabi juga memiliki sifat tabayyun. Pada suatu ketika ada sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Kisah yang dengar. Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat Nabi yang ikut dalam perang Badar, juga ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Nabi SAW, ya, ketika Hatib ini mendengar bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya mau menyerang Mekah, Nabi SAW dan para sahabat sudah di Madinah, ya, mengumpulkan kekuatan pasukan, sudah mau siap menyerang Mekah, mau rebut Mekah, ya, sudah direncanakan. Oleh Hatib ini, dia khawatir keluarganya yang ada di Madinah itu mati nanti, terbunuh. Itu kekhawatiran dia. Maka oleh Hatib, dia perintahkan salah seorang wanita perempuan untuk membawa surat. Surat ini diberikan kepada pemuka Quraisy supaya tahu kalau orang-orang Madinah mau serang Mekah, sehingga dia bisa, ya, menyelamatkan keluarganya bisa lari atau sembunyi. Itu maksud dari Hatib. Maka diperintahkanlah perempuan tadi menuju Mekah membawa surat. Subhanallah, Rasul SAW diberi wahyu melalui malaikat Jibril, ya, bahwa ada orang pengkhianat mau bawa surat ke Mekah, maka dicegat perempuan tadi oleh para sahabat. Sebelum dia sampai di Mekah, dicegat di jalan, dibawa, ditanya, siapa yang suruh? Akhirnya ketahuan, yang suruh bukan main-main, bukan pengkhianat, bukan orang kafir, tapi salah satu sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga. Siapa? Hatib bin Abi Balta'ah. Dipanggil Hatib sama Nabi. Mahadha ya Hatib, apa yang kau lakukan ini Hatib? Kenapa kau begini? Kenapa kau pengkhianat? Itu bahasa, ya. Tapi Nabi tidak bilang pengkhianat. Mahadha, kenapa kau begini? Ya. Yang kau lakukan ini sikap seorang pengkhianat. Kau mengabarkan strategi kita kepada musuh. Hatib bingung begitu, takut. Langsung dia cepat-cepat jelaskan, saya tidak murtad ya Rasul. Saya tidak murtad dan saya tidak pengkhianat. Saya melakukan hal tersebut untuk menjaga keluarga saya yang ada di Mekah. Ya, teman-teman yang lain ini punya keluarga yang bisa jaga keluarganya di Mekah. Saya tidak punya. Saya takut itu. Umar bin Khattab marah. Ya, Umar bin Khattab itu kalau masalah agama cepat sekali dia tegas orang. Akhirnya kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, da'ani adribu unuqahu. Biarkan saya penggal kepala orang ini, kata Umar bin Khattab kepada Nabi. Nabi bilang apa? Jangan. Ini sikapnya Nabi. Tabayyun dulu.
Cari tahu dulu orang ini. Kenapa dia seperti itu? Akhirnya dapat alasannya. Dia bukan pengkhianat, tapi dia takut ada istrinya ada di Makkah sana, keluarganya dibunuh. Makanya dia demi menjaga keluarganya, dia rela melakukan sikap tadi, walaupun itu salah. Itu cara Nabi. Maka kata Nabi SAW kepada Umar bin Khattab dan para sahabat, ya, beliau mengucapkan sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, Inna Allah yattala'a ala ahli al-badr wa qala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Nabi SAW kepada para sahabat tentang Hatib bin Abi Baltah, kata Nabi, ya, Allah sudah mengatakan tentang orang yang ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum, lakukan apa yang engkau mau, aku sudah mengampuni, kata Allah kepada peserta perang Badar. Salah satunya Hatib bin Abi Baltah. Ya. Dalam sebuah hadis lagi Nabi katakan, la yadkhulan nar man syahida Badran wal Hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka orang yang mengikuti perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Ini kata Nabi kepada para sahabat. Maka sahabat ketika itu sadar, Hatib ini bukan orang sembarang. Ini orang yang ikut perang Badar. Ini orang yang ikut perjanjian Hudaybiyah. Luar biasa, ya. Makanya itu sikap, ya, atau metode Nabi SAW dalam menyikapi kesalahan, ya, tidak langsung marah, ya. Beliau coba untuk tenang dalam menyikapi kesalahan. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Kata para ulama, kemarahan itu awalnya kegilaan, akhirnya penyesalan. Dan itu betul. Orang kalau sedang marah, otaknya tidak terkontrol. Ya, apalagi marahnya luar biasa. Otaknya tidak terkontrol, ya, akhirnya semua dilampiaskan. Setelah itu apa yang terjadi? Menyesal. Ya. Maka Nabi sudah mengajarkan. Oleh karena ada seorang sahabat datang kepada Nabi, orangnya memang pemarah, orangnya suka marah, ya, maka Nabi mengatakan, orang tersebut datang kepada Nabi, "Ausini, ya Rasulullah, berikan aku wasiat." Apa kata Nabi kepada orang tersebut? La taghdab. Dia minta lagi, la taghdab. Faraddada birar, la taghdab. Wasiat yang Nabi berikan kepada orang tadi, jangan marah. Cuma itu saja, jangan marah. Dan wasiat Nabi kepada setiap orang itu beda-beda. Nabi kalau lihat orang suka marah, dia bilang jangan marah. Ya, kalau nanti ada orangnya begini, nasihatnya lain lagi. Itu Nabi. Ya. Tergantung mukhatabnya, yang diajak bicara ini orangnya seperti apa, maka wasiat nasihatnya juga berbeda. Itu cara Nabi SAW, ya. Maka ini sekilas, ya, bahwa kita harus mengikuti bagaimana cara Nabi SAW dalam menyikapi kesalahan, bagaimana Nabi SAW, ya, metode beliau dalam menyikapi kesalahan. Kita masuk kepada hadis, ya, al-masail wal ahkam al-mustafadatu min al-hadis. Ya, permasalahan dan hukum-hukum yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, man adrakal imam raki'an fahal tu'addu lahu rak'ah. Orang yang mendapati imam sedang ruku lalu dia masuk ikut ruku, apakah dihitung rakaatnya? Fi hadhil mas'alah qaulan. Di dalam masalah ini ada dua pendapat, ya. Yang pertama, annaha tu'addu rak'ah. Pendapat yang pertama mengatakan apabila imam ruku lalu kita masuk, ya, ikut ruku, maka terhitung rakaatnya. Wa hadza qaulu amati ahli ilmi, dan ini pendapat jumhur ulama. Bal qala Imam Ahmad, bahkan Imam mengatakan innahu lam yukhalif fi dzalika ahadun min ahli Islam. Dalam masalah ini tidak ada yang menyelisih dalam di antara ulama-ulama Islam. Kata Imam Ahmad, ini pendapat Imam Ahmad sebatas pengetahuannya. Wa qaul Ishaq bin Rawahi ijma'an. Bahkan Ishaq bin Rawahi mengatakan ijma'. Ya, pendapat ijma' bahwa, ya, kalau ada orang masuk sholat dan imam sedang ruku, maka dia terhitung rakaat. Ini juga nasihat untuk saya pribadi dan seluruh imam. Ya, kalau rakaat pertama agak lama dikit rukunya, jangan cepat-cepat. Kadang-kadang kita dari pintu itu, ya banyak maaf, kalau bapak ibu sudah Allahu Akbar, itu kita lari-lari. Saking mau dapat
rukunya ini, dan itu sunnah. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, ya, tadi ini dikatakan para sahabat itu masuk masjid langsung ruku. Kalau kita rukunya waktu masuk shaf, para sahabat dari pintu sana sudah ruku. Tapi Nabi tegur, jangan begitu. Ya, repot juga kalau kita jalan sambil ruku dari masjid, dari pintu. Ya. Makanya ini nasihat saya untuk diri pribadi dan seluruh imam. Rakaat pertama, ya, rukunya agak lama dikit, jangan terlalu cepat-cepat. Biar yang lambat itu dapat. Karena kita nanti lari dari tempat wudhu, dari pintu itu cepat-cepat supaya dapat. Yang paling kalau kita sudah dekat, tiba-tiba sami Allah liman hamidah. Kalau tidak dapat tadi. Kadang begitu ya, betul tidak? Ya, kalau kita sudah kencang-kencang dari sana, ya, kita berharap kita dapat rukunya. Sudah 1 meter, 2 meter, langsung sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar, sudah dapat sudah kita. Ya. Makanya agak lama dikit rukunya. Dikit aja, jangan usah lama-lama juga. Pas-pas lah, biar ya, yang lambat itu minimal yang sudah masuk masjid dapat. Ya, rakaat pertama tadi dia dapat. Ya. Ini yang pertama, bahwa ya, pendapat pertama, orang yang dapat ruku bersama imam, dia dihitung rakaatnya. Ya. Tadi dikatakan oleh Ahmad tidak ada yang menyelisih. Bahkan Ishaq bin Nu'aim mengatakan ijma'. Kalau ijma' sepakat berarti. Ya. Wa qad shahha al-i'tidad bidzalika rak'atan an ba'd as-sahabah. Bahkan ini pendapat sebagian dari sahabat bahwa orang yang mendapatkan rukunya imam berarti dia terhitung rakaat tersebut dia dapat. Di antaranya yang berpendapat demikian Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Zaid bin Thabit, ya. Wa ja'a an ghairihim wa qad ja'a fi dzalika ahadits sharihah walakinnaha laysat sahihah. Kata beliau di sini, ini pendapat para sahabat. Bahkan ada hadis, meskipun hadis tersebut tidak sahih, tapi ini pendapat para sahabat, ya. Ini juga hadis yang menjadi pendukung, yaitu diantaranya hadis dari Abu Hurairah, ya, marfu'. Nabi SAW mengatakan, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujud, fasjudu wa la ta'uddu syai'an. Wa man adraka rak'atan faqad adraka shalah." Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis ini, ya, meskipun hadis ini dinilai, ya, munkar, tapi ada faedah yang dapat kita petik. Ya. Di sini dikatakan, apabila engkau masuk masjid, sholat, sementara imam sedang sujud, maka ikut sujud. Ini juga pertanyaan beberapa minggu lalu. Ada yang tanya, Ustaz, kalau kita dapat rakaat terakhir, imam lagi sujud, apakah kita tunggu sampai selesai kita sholat sendiri, atau bikin jamaah baru, atau kita ikut masuk? Jawabannya ikut, sebagaimana hadis tersebut. Ya, kalau dapat imam lagi sujud, sujud. Tapi kata Nabi di sini, tapi jangan hitung rakaat tersebut. Rakaat itu tidak masuk hitungan. Kecuali satu mazhab, siapa yang tahu? Mungkin saya utang mie sama teman, hadiah mie dulu ya, 1 bungkus saja. Siapa lagi yang bisa jawab? Ada satu mazhab yang mengatakan bahwa kalau kita dapat sujudnya imam, ya, imam lagi sujud, kita ikut sujud, maka rakaat tersebut terhitung. Dia dihitung dapat rakaat tersebut. Satu mazhab apa? Siapa yang tahu? Jangan antum tebak-tebakan, karena cuma 4 sebut semua. Bang Helmi, saya pernah sebutkan ulang-ulang di sini. Mazhab Hambali, salah. Mazhab sisi 3, sebut lagi. Mazhab apa Pak penulis? Mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, ya, apabila kita mendapati imam sujud, lalu kita sujud, maka rakaat kita terhitung. Kita sudah terhitung rakaat tersebut. Ini mazhab Hanafi saja. Yang lainnya tidak. Dikatakan jumhur ulama tadi, Syafi'i, Hambali, Maliki, rakaat dihitung kalau dia dapat ruku. Selain itu tidak dapat. Nanti ada pendapat yang lebih ekstrim. Ekstrim dalam artian, wah, kalau kita terapkan, dikatakan rakaat terhitung kalau kita dapat takbiratul ihram. Artinya kalau antum masuk, imam sudah baca Al-Fatihah, rakaatnya enggak kehitung. Ada yang begitu. Luar biasa, ya.
Nah, kemudian ya ini juga menjadi dalil pendukung kata Nabi SAW, man adraka raka'atan minas salati qabla an yuqima al-imam sulbahu faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati ya rakaat di dalam salat sebelum imam itu bangkit dari rukunya maksudnya, maka dia dapat rakaat tadi kata Nabi SAW. Ya. Ini pendapat yang kedua. Ya. Pendapat yang kedua, annaha la tu'addu raka'ah. Bahwa yang mendapati imam sedang ruku lalu dia ruku, maka dia tidak terhitung rakaat. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua tidak terhitung. Ya. Apa dalilnya? Kata mereka hadisnya yaitu hadis dari Ubadah. Kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat, maksudnya tidak sah solat orang tersebut apabila dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini dalil mereka yang mengatakan kalau kita dapat imam ruku maka kita tidak terhitung rakaat tersebut. Dalilnya kata mereka hadis Nabi, tidak ada solat bagi mereka yang tidak baca surat Al-Fatihah. Maksudnya apa? Kalau kita dapati imam sudah selesai baca Al-Fatihah maka rakaat tersebut tidak terhitung. Itu wajh dilalanya. Ya. Namun ini dibantah oleh jumhur ulama. Ya, dibantah oleh jumhur ulama. Apa bantahannya? Bantahannya hadis tadi. Apa hadisnya? Saya ulang kembali hadis biar antum tahu. Dari Abi Bakrah tadi, dia ruku ketika masuk masjid, ya. Jalan sambil ruku sampai masuk ke shaf. Kata para ulama, jumhur ulama, para sahabat tidak mungkin melakukan hal tersebut kecuali mereka tahu bahwa mendapatkan ruku terhitung rakaat tersebut. Makanya dia, ya jangankan kita aja kalau, makanya saya bilang tadi, kalau imam sudah bilang Allahu Akbar ruku, kita lari kadang. Itu kita dari tempat wudhu lari. Supaya apa? Supaya dapat ruku tadi. Ya, itu menunjukkan apa? Bahwa ruku itu penting dalam sholat karena dia terhitung rakaat tersebut. Beda dengan sujud. Coba kalau ibu sudah sujud, tidak mungkin untuk lari atau jalan aja santai. Kenapa? Karena untuk berpikir sudah rakaat ini tidak terhitung lagi. Buat apa saya lari-lari? Tapi beda kalau imam baru Allahu Akbar. Wah itu buru-buru sudah. Ya. Bahkan dikatakan sahabat tadi, dia ruku masuk masjid langsung ruku jalan dia. Tapi Nabi tegur, jangan. Ya, meskipun nanti ada sahabat yang melakukan hal tersebut. Ya, kita lihat. Nah, ini dikatakan wa qala al-Imam Al-Albani fi sahih wa hadha la yukhalifu al-athar al-mutaqaddimah bal yuwafiquha fi adh-dhahir illa annahu yushtaratu idrak al-imam qa'iman wa hadha min 'indi Abi Hurairah wa la yara lahu wajhan والذين خالفوه أفقه منه وأكثر ورضي الله عنهم أجمعين. Ini Syekh Albani mendukung pendapat yang pertama bahwa ya mendapati imam sedang ruku itu terhitung rakaatnya. Kata beliau, hadis tadi la salata liman lam yaqra Fatihatul Kitab itu maksudnya kalau orang sudah dapat imam lagi berdiri maka dia harus masuk. Ya, tidak boleh dia nyantai sampai selesai imam baca surat Al-Fatihah baru dia masuk. Tidak boleh, harus masuk langsung. Ya, atau takwilnya untuk orang yang sudah sholat, ya, maka dia harus membaca surat Al-Fatihah. Ya, tidak boleh dia tidak baca atau ya imam sudah takbiratul ihram dia masih nyantai-nyantai, jalan-jalan, tidak mau masuk langsung sholat. Ini tidak boleh. Ini ditakwil oleh ulama. Ya. Jadi intinya kalau dapat imam ruku, kita ruku maka terhitung. Sebagian ulama membahas bagaimana kalau pas kita masuk imamnya bangun. Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdihi. Ini terjadi khilaf para ulama. Ya. Ada pembahasan. Ya. Sebagian ulama mensyaratkan tuma'ninah ketika ruku. Minimal dapat imam itu berhenti sejenak. Jadi ibrahnya tuma'ninahnya imam bukan kita.
Kadang saya lihat ada teman-teman masuk, ya, imam sudah sami Allah Allahu Akbar, dia langsung rukuk sami Allah sama-sama. Dia berhenti saja. Dia pikir yang dihitung tuma'ninanya dia, bukan. Tapi ya, al-ibrat tuma'ninanya imam. Yang dimaksud kita dapati imam itu masih dalam keadaan ruku walaupun sebentar. Ya. Dalam madzhab Syafi'i yang penting dia dapat mengucapkan subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Minimal dia dapat satu kali zikir tersebut dihitung. Tapi kalau langsung misalnya kita bermasuk Allahu subhanahu wa ta'ala, nah ini tidak terhitung. Tidak terhitung. Ya. Minimal dia dapat tumakninah saja. Bahkan Imam mensyaratkan, ya, dalam madzhab Hambali mensyaratkan tumakninah agak lama. Ya, agak lama. Apa tumakninah? As-sukunu bainal harakatain. Tenang di antara dua gerakan sholat. Tenang artinya dia masih imamnya dapat sedikit, baru dia bangkit. Nah itu dapat. Kalau dia masuk langsung Allahu Akbar, ini tidak terhitung. Gini, imamnya bangun dia ruku, ini tidak terhitung. Ya. Kecuali dia pas ruku, imamnya ruku baru bangun. Nah, ini masih dapat. Yang penting dia dapat, ya, dalam mazhab, ya, zikir ketika ruku itu minimal 1 kali. Subhanarabbiyal azim. Nah, itu terhitung sudah. Ya. Nah, yang lebih aman seperti itu. Ya. Yang lebih aman seperti itu. Ya. Kemudian permasalahan berikutnya, nah ini, idza syakka, apabila seorang ragu hal raka'a qabla an yarfa al-imam ra'sahu am ba'da raf'ihi, apabila seorang ragu, ini pembahasan tadi, apabila dia ragu, dia ruku itu dapat tidak imamnya sedang ruku atau justru imamnya telah bangkit. Maka kata mu'allif di sini, ya, la yu'tadu bitilka raka'ah inda jumhur ulama. Menurut jumhur ulama, ruku tadi tidak terhitung. Yang tadi saya bilang, dia ruku imamnya bangkit. Allahu subhanahu wa ta'ala. Nah ini tidak terhitung, tidak terhitung. Tapi kalau misalnya Allahu Akbar, subhanahu wa ta'ala, ini masih khilaf ulama. Ya. Sebagian mengatakan minimal dia dapat zikir 1 kali, subhana rabbiyal azim. Itu terhitung sudah. Ya. Tapi kalau langsung begini, bagaimana? Nah, begini. Allahu subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tidak terhitung. Menurut jumhur ulama. Ya. Nah, ini pembahasan berikutnya. Ar-ruku tunas sof. Ruku sebelum masuk ke sof. Ya. Ruku sebelum masuk ke sof. Ini pembahasannya. Soha'an ba'di sohaba annahum kanu yarka'una tunas sof. Diriwayatkan dari sebagian sahabat, mereka itu ruku sebelum sampai ke sof. Untuk lihat ruku sebelum masuk ke sof. Tsumma yamshuna ila sof. Lalu mereka jalan. Misalnya dari pintu tempat wudhu langsung dia ruku, lalu dia jalan sampai masuk ke sof. Ini riwayat dari sebagian sahabat. Ada yang melakukan demikian. Ya. Wahum, siapa mereka? Abdullah ibn Mas'ud, luar biasa. Ini ulama besar dari para sahabat. Ibn Mas'ud, Zaid bin Thabit, bukan orang main ini yang ruku sebelum masuk sof. Ya, Abdullah ibn Zubair, wajah Abi Bakrah, ja'an Abi Bakr As-Siddiq, bahkan ya, meskipun sanadnya munqati, yang dari Abu Bakar sanadnya munqati, ya. Tapi yang 3 tadi sahih. Dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, kemudian dari Abdullah bin Zubair, dari Zaid bin Thabit. Mereka itu katanya sebelum masuk sof ruku. Kalau imam lagi ruku, sebelum masuk ruku dia supaya dapat rakaat tadi. Ya, nanti kita lihat. Nah ini. Annahu qala idza dakhala ahadukum al-masjid wan nasu ruku' falyarka' hina yadkhul. Ya. Kata Abdullah bin Zubair, ya, Inda Tabrani bila mengatakan, ini sahabat yang mengatakan, ya, kalau kalian masuk masjid,
dan orang-orang sedang ruku, maksudnya sudah ruku imam dan makmum, maka kalian ruku ketika masuk. Ini kata Abdullah bin Zubair. Tsumma yadubbu raki'an hatta yadkhula fi shaff. Lalu dia jalan sambil ruku sampai masuk ke dalam shaf. Fa inna dzalika sunnah, kata beliau di sini. Karena itu sunnah, kata beliau. Ya. Cuma nanti ada penjelasan. Wa qad qayyada jam'un min ahli ilmi jawaz dzalik bima idza kana qariban min as-shaff. Kalau mengatakan boleh dilakukan yang tadi itu, syaratnya apa? Dekat dengan shaf. Kalau saya simpulkan dari perkataan para sahabat tadi, boleh antum ruku kalau sudah 3-2 meter. Kalau antum khawatir Bapak Imam bangkit langsung ruku. Ini pendapat, ini ilmu ya. Ini ilmu ini sahabat yang menuliskan. Ya. Terus tadi bagaimana larangan? Nah, ini. Kata para ulama, ya, larangan tadi itu kalau jauh. Jadi para ulama yang membolehkan tadi ini dengan dalil persahabatan. Kenapa Nabi larang dia ruku sebelum masuk shaf? Karena jauh. Contohnya begini. Apalagi Masjid Nabawi. Ya, walaupun Masjid Nabawi dulu tidak sebesar sekarang, tapi memang penduduk Madinah itu banyak. Otomatis masjidnya besar. Mungkin dia ruku dari pintu, makanya Nabi larang. Ini ditakwil. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Ya, waja'a ta'ifah min al-ilmi bil man'i ala dzalik. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh sama sekali. Tidak boleh ruku sebelum masuk shaf. Apa dalilnya? Larangan Nabi. Nabi mengatakan zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Ya, semoga Allah menambahkan kepadamu semangat untuk beramal, melakukan kebaikan, tapi jangan ulangi yang tadi. Ya, para ulama mengatakan tidak boleh. Ya. Di sini kalau kita lihat ada dua pendapat. Ya, dua pendapat. Bahkan pendapat yang mengatakan boleh tadi ruku sebelum masuk shaf, riwayatnya kuat dari sahabat. Tapi yang mengatakan tidak boleh juga kuat dari Nabi. Ya, jadi wallahu alam, ya, sebaiknya untuk kehati-hatian, ini termasuk perkara-perkara yang kita ragukan, sebaiknya jangan, ya. Dan juga nasihat kepada diri dan semua teman-teman di sini, kalau jadi imam, tolong ruku jangan terlalu cepat-cepat, agak tunda sedikit supaya tadi itu. Saya takutnya Om Isan nanti habis dengar hadis ini dari tempat wudhu dia ruku nanti, supaya dapat rakaat pertama. Ya, jangan ya. Artinya tenang sedikit, jangan buru-buru untuk bangun. Biar teman-teman yang agak lambat itu dapat rakaat pertama. Itu saja. Ya. Ya. Saya kira pembahasan kita untuk masalah ini kita cukupkan dulu. Ya. Nanti soalnya pembahasan berikut ini agak panjang. Silakan apabila ada yang bertanya, nanti kita lanjutkan ditanya jawab. Fadal, ada yang bertanya? Di luar itu. Fadal, Bapak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masbuk ya. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan bagus. Takbiratul ihram itu apa hukumnya? Rukun. Dia rukun. Ya, makanya ta'rif atau pengertian dari sholat itu apa? Ya. Sholat apa? Sholat yang diawali, ya, gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu ringkasnya kata Rasulullah. Itu betul ya. Jadi takbiratul ihram itu masuk rukun, maka wajib. Cuman biasanya kalau bawa pertanyaan, apakah dia harus takbiratul ihram? Jawabnya harus. Cuman timbul pertanyaan kedua, apakah wajib dia takbiratul intiqal atau tidak? Itu biasanya yang ditanya. Biasanya yang ditanya seperti itu. Kalau imam sedang sujud, kita masuk sholat, apakah dia harus takbiratul intiqal atau cukup takbiratul ihram? Tapi pertanyaan Bapak saya jawab dulu, bahwa wajib dia takbiratul ihram. Karena dia rukun. Sekarang timbul pertanyaan baru, apakah dia harus takbiratul intiqal? Dia imamnya lagi sujud, dia Allahu Akbar.
Apakah dia harus lagi Allahu Akbar atau langsung? Hah? Langsung. Terjadi khilaf para ulama. Ada pendapat yang tengah, ya. Namun kalau saya katakan amannya dalam masalah ini tidak ada hadis sahih. Ini pembahasan fikih yang kebanyakan para ulama terjadi perselisihan dalamnya. Apakah dia harus takbiratul intiqal atau langsung? Tapi saya katakan yang lebih hati-hati antum takbiratul intiqal saja. Ya. Karena tidak ada hadis sahih dalam masalah ini. Ya, ada pendapat yang tengah-tengah. Ya, dikatakan begini. Kalau imam itu dalam keadaan ruku, maka harus dia takbiratul intiqal. Kenapa? Karena setelah qiyam ruku, gerakannya pas. Maka setelah dia Allahu Akbar takbiratul ihram, kalau imamnya rukunya Pak, maka dia harus takbir juga untuk ruku. Karena apa? Karena gerakan setelah qiyam itu ruku. Tapi kalau sujud beda halnya. Karena sudah ada beberapa gerakan yang dilakukan setelah qiyam. Karena kalau qiyam langsung sujud berarti ada gerakan yang dilewati. Sehingga tidak perlu dia takbir lagi. Takbir intiqal tidak perlu lagi. Langsung. Ya. Ini pendapat yang tengah-tengah. Kalau ruku, maka dia wajib untuk takbiratul intiqal. Kenapa? Karena gerakan setelah qiyam ruku. Tapi kalau sudah sujud tidak perlu lagi. Kenapa? Karena tidak ada gerakan itu dalam sholat, ya, secara urutan dari qiyam langsung sujud tidak ada. Karena dia akan melewati beberapa gerakan sehingga tidak perlu lagi dia intiqal, langsung Allahu Akbar langsung. Tapi kalau dia mau takbiratul intiqal juga tidak apa-apa. Ada ulama yang berpendapat demikian. Jadi ini terjadi khilaf. Mau takbir intiqal Allahu Akbar langsung sujud, atau Allahu Akbar takbiratul ihram langsung dia sujud juga boleh, dua-dua boleh. Tapi kalau ruku sebaiknya dia jangan tinggalkan takbiratul intiqal. Kenapa? Karena habis qiyam ruku gerakannya tertib. Wajib dia datangkan takbiratul intiqal. Paham ya? Kalau takbiratul ihram harus, tidak boleh tidak. Harus. Imam dalam keadaan duduk, dalam keadaan sujud, harus dia takbiratul ihram dulu. Baru nanti dia ikuti gerakan imam, ya. Baru. Ada yang lain? Boleh. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Idza uqimatis shalah," ya. Apabila salat telah didirikan, ya. Famshu alaikum sakinah wal waqar. Jalan dengan tenang. Ya, jangan buru-buru. Ini dalam sebuah hadis saya katakan demikian. Ya. Tapi boleh antum itu jalan-jalan kecil, agak cepat dikit. Tapi jangan sampai lari. Jangan. Tapi agak cepat dikit tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya, supaya dapat tadi keutamaan rakaat pertama. Apalagi kita tahu keadaan masjid kita. Kadang-kadang imam kita rukunya agak cepat rakaat pertama. Tapi jangan sampai lari. Jalan-jalan kecil agak cepat dikit tidak apa-apa. Jangan sampai lari-lari, itu banyak mudarat yang mengganggu orang lain. Ya, banyak hal. Jangan sampai lari. Tapi kalau agak cepat dikit tidak apa-apa. Ya, karena ada perintah Nabi, kalau sudah iqamah jalan menuju sholat, ya, dengan tenang. Ya, jangan sampai lari. Tapi kalau segera agak lari-lari, jalan-jalan cepat itu tidak apa-apa. Ya, sebagaimana kita tahu ada sahabat itu yang sampai ruku. Ya, ruku dia dari pintu ruku sampai sini. Saking mau dapat rakaat pertama tadi. Ya. Maka dilihat, ya, jangan sampai lari-lari menulis. Tapi kalau jalan-jalan agak cepat dikit tidak apa-apa insyaallah. Ya. Karena semua kita mau mendapatkan keutamaan rakaat pertama. Apalagi didukung dengan kondisi keadaan kita di sini. Kadang rakaat pertama agak cepat. Ya, tidak ditunggu sedikit. Nah, kalau bisa agak tenang dikit, jangan buru-buru. Kalau bisa rukunya rakaat pertama dengan rakaat yang lain itu beda. Ruku rakaat pertama agak lama dikit. Rakaat ketiga, empat tidak apa-apa sudah normal. Supaya teman-teman dapat rakaat pertama tadi. Paham ya? Ada yang lain? Mas Sulaiman. Yang pertama, bagaimana kita menyebabkan teman-teman tarekat kami yang Islam
yang atas kebaikannya kepada kita, kepada kita, supaya mendapat hidayah. Sedangkan tadi saya mengatakan bahwa rahmat itu tidak boleh didapatkan oleh kita. Namun salah satu rahmat itu adalah hidayah, hidayah Islam. Yang kedua, mana itu apabila kita mendapat jamaah imam dan jamaahnya dalam keadaan tasawuf terakhir, apakah kita harus ikut imam itu atau kita tunggu jamaah lain bikin jamaah yang kedua? Misalnya kita lihat masih ada yang gugur imam dalam sedang tasawuf terakhir, apa kita tunggu bikin jamaah atau ikut imam? Barakallahu fiik. Beliau bertanya, bagaimana katanya tidak boleh mendoakan rahmat ya untuk non-muslim. Bagaimana kita mendoakan? Ya, Allah itu mempunyai dua nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman apa artinya Ar-Rahman? Dzur-Rahmah al-Wasi'ah di kulli syai'. Allah punya sifat Ar-Rahman, yaitu memiliki rahmat untuk segala hal. Wasi'at kulli syai'. Ya. Allah memiliki rahmat untuk seluruh makhluknya. Jangankan orang kafir, untuk binatang-binatang ada rahmat Allah. Ya, ini sifat dzatiyah. Ada sifat fi'liyah namanya Ar-Rahim, Dzur-Rahmah al-Wasilah. Ya, Dzur-Rahmah al-Wasilah, yaitu rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Lantas bagaimana? Katanya tidak boleh mendoakan rahmat. Ya. Wallahu alam. Ini pendapat dari Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarh Mumti'. Beliau mengatakan demikian. Tapi apakah ada dalil sharih? Jawabannya tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi secara pengamatan logika, ya, kita itu mendoakan keselamatan terlebih dahulu. Makanya waalaikumsalam, dan keselamatan untukmu. Setelah seorang itu selamat, artinya mendapatkan Islam, maka pasti rahmat dia dapat. Pasti. Rahmat dalam artian ya, selamat dari azab Allah. Ya, tapi kalau rahmat secara umum, maka seluruh mendapatkan rahmat. Karena Allah punya sifat yang namanya Ar-Rahman. Ya, Dzur-Rahmah al-Wasi'ah li kulli syai'. Allah punya sifat rahmat untuk seluruh. Tapi yang dimaksud ini muamalah kita dengan orang-orang non-muslim. Ya boleh kita ucapkan. Ya bahkan sebagian ulama mengatakan waalaikum saja. Tidak perlu ada salam. Sebagian ulama mengatakan demikian. Kalau orang non-muslim itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cukup dengan waalaikum. Ada yang mengatakan demikian. Ya. Namun yang benar wallahu a'lam, boleh kita mendoakan keselamatan. Waalaikumsalam. Ya. Cukup sampai di situ untuk non-muslim. Tapi kalau kita mendoakan keselamatan untuk saudara-saudara kita, luar biasa. Itu bagus sekali. Ya. Kita doa untuk diri sendiri aja malas kadang. Apalagi doa untuk keluarga, apalagi untuk teman non-muslim. Teman Islam aja jarang kita doakan. Itu kalau ada orang sampai doakan untuk non-muslim, itu luar biasa. Ya, tidak apa-apa maksudnya, tidak ada larangan. Kita doakan keselamatan untuk teman-teman kita yang non-muslim. Itu justru luar biasa sekali itu menurut saya. Ya, karena kita ini doa untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk teman-teman muslim itu malas, apalagi untuk non-muslim. Ya, tidak apa-apa doakan. Beda. Doa dengan salam itu tidak sama. Walaupun salam itu mengandung doa. Ya, walaupun salam itu mengandung doa, tapi salam ini muamalah kita dengan non-muslim. Bagaimana muamalah itu sudah diajarkan. Ya. Kan kalau kita mau lihat fikih luar biasa. Ya. Fatarruhum al-adyaki, kata Nabi SAW. Ya, idza laqitum fit tariq, kalau kamu bertemu orang Yahudi dan di jalan, apa kata Nabi? Fatarruhum bil adyaki. Kasih sempit jalannya. Sampai seperti itu. Kalau mau lihat ya, kalau mau dilihat sampai ada pembahasan seperti itu. Walaupun ini kondisional, tidak bisa antum pakai duit ubah. Antum baca, dengar tadi tiba-tiba datang di gang, ada non muslim, antum kasih sempit jalannya, keliru juga. Ya, ini kondisional. Kapan diterapkan? Lihat kondisi. Ya, itu terjadi ketika
kekhilafahan kaum muslimin kuat dan orang-orang non-muslim diharapkan masuk Islam, sehingga dikeraskan oleh khilafah itu sikap untuk mereka. Di zaman Umar bin Khattab, orang Nasrani tidak boleh naik unta, tidak boleh naik kuda. Orang non-muslim tidak boleh naik unta, tidak boleh naik kuda. Naik apa? Keledai. Naiknya bagaimana? Miring. Naiknya miring gini. Tidak boleh dia naik begini. Sampai ada pendapat demikian. Apa tujuannya? Supaya orang-orang non-muslim tadi ini merasa ditindas. Kalau begini bisa masuk Islam. Itu tujuannya. Makanya dikasih tegas. Ya. Tapi jangan menerapkan sembarangan hadis-hadis itu. Dilihat dulu kondisinya. Ya. Sesuai dengan keadaan sekarang atau tidak. Ya. Seperti itu. Jadi kalau doa ada apa-apa sih? Antum mau doakan untuk seluruh orang Nasrani, orang non-muslim di dunia masuk Islam, dapat hidayah. Justru bagus. Apa kata Nabi SAW? Kalau kita mendoakan ad-dhahril ghaib, kita doakan seseorang itu tidak tahu. Pak Sulaiman doakan, misalnya saya kasih contoh, penjaga masjid. Contoh, ini orang baik, tiap hari dia kasih bersih masjid. Sayang saya lihat dia tidak masuk Islam. Saya doakan. Pak Sulaiman doakan beliau supaya masuk Islam. Apa kata malaikat? Walaka mithli. Untukmu sama seperti yang kau doakan untuk dia. Itu malaikat doakan untuk Pak Sulaiman. Pak Sulaiman doakan dia, malaikat doakan Pak Sulaiman. Doanya Pak Sulaiman belum tentu dijabah. Doanya malaikat sudah pasti dijabah. Gitu. Jadi tidak apa-apa mendoakan muslim itu bagus, luar biasa. Dan kita dapatkan kebaikan juga. Karena malaikat akan mendoakan kita dengan doa yang serupa. Ada yang lain? Apa yang kedua? Saya yang kedua lupa saya apa? Apa yang kedua itu? Iya. Baik, barakallahu fiik. Beliau bilang kalau imam sudah tasyahud akhir, apakah baiknya kita masuk atau tunggu? Kita tunggu dulu jamaah yang baru, terus kita sholat sama-sama. Mana yang lebih baik? Wallahu a'lam. Ya, seperti saya katakan, Nabi SAW mengatakan, ya, wa ma fatakum fa'timu, ya, wa ma adraktum fasallu. Apa yang tertinggal kamu genapi, dan apa yang kamu dapatkan kamu ikut. Wallahu a'lam. Kalau saya lebih baik masuk, meskipun tidak ada hadis sharih tentang masalah ini. Yang juga terjadi ya pembahasan nanti. Tapi kalau hadis-hadis menunjukkan kita dapat imam dalam keadaan apapun, kita ikut sudah. Mau sujud, mau tasyahud akhir, masuk. Ya, ikut sholat. Kita dapatkan pahala sesuai dengan kadar sholat yang kita dapatkan bersama imam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Allah a'lam bishawab. Ada yang lain? Pak, Bapak ya. Ya. Oh, berkata. Barakallah. Bagus, pertanyaan dia bagus. Ya, jadi salam itu kalau tidak salah ada 4. Saya lupa pilih 3 atau 4 metode salam yang Nabi ajarkan. Ada 4. Yang paling sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu boleh. Boleh juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu boleh. Boleh juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu boleh. Jadi tidak ada masalah di situ. Semuanya sunnah. Karena Nabi menerapkan ini, kadang-kadang menerapkan ini. Makanya diriwayatkan oleh para sahabat, metode salamnya Nabi ketika sholat ada beberapa. Ya, kadang beliau ke kanannya sempurna, ke kirinya cuma Assalamualaikum. Ya, kadang ke kiri sempurna, ke kanan sempurna, ke kanan sempurna, ke kiri sempurna. Ya, kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Kadang begitu. Kadang juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sunnah, boleh. Tidak ada masalah. Ya, semuanya boleh. Barakallahu fiik. Kita tutup karena ibu sudah siap-siap. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.